Jangan bergerak. Tuan Ji, tolong selesaikan biaya perpisahannya. Biaya perpisahan apa? Saya sudah menjadi pengganti Su Wenwen selama 5 tahun. Kontraknya berakhir hari ini, kita akhiri dengan baik. Ini 1 miliar. Saya ingin perpanjang kontrak. Siapa yang mau main rumah-rumahan denganmu? Selamat tinggal Ji Mingchuan. Paman Ma? Di mana Yun Ruyan? Nona Yun sudah berkemas dan pergi pagi-pagi sekali. Pergi? Yun Ruyan. Meskipun harus membalikan seluruh kota Jiang, saya harus menemukannya. Akhirnya bebas, malam ini aku mau bersenang-senang. Wah, bukankah ini Nona Yun? Kok ketemu dia sih? Wah, bukankah ini Nona Yun? Maaf, Anda salah orang. Biasanya Ming Chuan sangat memanjakanmu. Kok kau malah datang ke tempat seperti ini? Hubunganku dengan Ming Chuan sudah berakhir. Minggir. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau kau jadi pacarku? Tuan muda, orang kita menemukan Nona Yun pergi ke Bluetooth KTV. Yun Ruyan. Beraninya engkau pergi ke tempat seperti itu di belakangku. Kau cari mati? Siapa yang tidak tahu kalau Tuan Muda Jiang punya banyak wanita, aku tidak mau ikut-ikutan. Aku jauh lebih baik darinya. Mau coba denganku? Tuan Muda Jiang, tolong jaga sikap Anda. Kalau Anda begini terus, aku akan teriak minta tolong. Tidak disangka Tuan Muda Jiang juga ada hari ditolak wanita, sungguh langka. Tuan Muda Jiang, sudahlah, kalau kau menyentuhnya, Ji Mingchuan tidak akan melepaskan kita. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah mainan Ji Ming Chuan. Dia memberimu berapa? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Uangmu kotor. Aku tak butuh. Apa katamu? Sepertinya hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Kau pikir aku orang bodoh? Hari ini kita akan bermain-main dengannya. Siapapun yang bisa menaklukkannya sepenuhnya, proyek perumahan Gunung Mas akan kuberikan padanya. Tuan Muda Jiang, sungguh murah hati. Tak heran dia wanita yang bisa membuat Ji Mingchuan betah bermain selama 5 tahun. Sungguh hebat. Jangan sentuh aku. Minggir. 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 Jangan sentuh aku. Minggir. Cepat, kalian masih bengong apa? Serang. Orang mulai hari ini, mereka dan semua aset grup G diblokir sepenuhnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yun Ruyan, beraninya kau semakin menjadi, bahkan berani melarikan diri. Tuan Ji, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi hubungan kita sudah berakhir. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menabung cukup uang untuk menyelamatkan nenek. Aku tidak akan menemanimu lagi. Oh. Jangan pergi. Ada apa lagi? Aku ingin memperpanjang kontrak. Aku menolak.
Ah, Kau baru saja menyinggung Jiang Jun. Dia adalah penjahat terbesar di seluruh kota Jiang. Tanpa perlindunganku, apa kau pikir kau bisa bertahan di kota Jiang? Jadi, memperpanjang kontrak denganku adalah satu-satunya pilihanmu. Jiming Chuan, kau begitu tidak ingin aku pergi? Jangan-jangan engkau benar-benar jatuh cinta padaku? Kak Chuan. Dia siapa? Wen, kenapa kamu kembali? Kak Ming Chuan. Kalian? Oh, saya dan Ming Chuan tidak dekat. Kalian ngobrol saja. Saya pergi dulu. Yang asli akhirnya kembali. Kamu seharusnya tidak akan menggangguku si pengganti ini lagi, kan? Kak Ming Chuan, aku kembali. Kamu tidak senang? Perjalananmu pasti melelahkan. Saya akan meminta Paman Ma mengantarmu pulang untuk beristirahat. Kak Ming Chuan, selama bertahun-tahun ini, aku memikirkanmu setiap hari. Bisakah aku tidur di rumahmu malam ini? Kurang tepat. Kak Ming Chuan, dulu kamu tidak pernah sedingin ini padaku. Apakah kamu masih menyalahkanku karena 5 tahun lalu aku memutuskanmu demi kuliah di luar negeri? Aku minta tidak. maaf. Aku kembali kali ini dan tidak akan pergi lagi. Oke? Tidak. Apakah karena wanita tadi? Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Kau tahu aku tidak suka orang lain ikut campur urusanku. Istirahatlah lebih awal. Kak Chuan. Jiming Chuan, aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu. Ming Chuan kemari. Ibu, Tadi, Ibu dan Wen sudah membicarakannya. Besok, kalian akan bertunangan. bertunangan? Untuk hal sepenting ini, kenapa tidak bertanya pendapatku? Aduh, bukankah dulu kau pernah bilang, hanya ingin menikahi Wen? Sekarang dia akhirnya kembali, kalian berdua akhirnya bahagia juga. Segera selesaikan pernikahan, sudah diputuskan begitu. Ibu, Tidak bisa didiskusikan, jangan kira ibu tidak tahu, di hatimu masih memikirkan wanita penggoda itu. Cepat nikahi Wen, ibu baru bisa tenang. Tidak apa-apa, ibu tahu apa yang harus dilakukan. Kau pasti Yun Ruyan, kan? Ku dengar selama 5 tahun aku tidak ada, kau yang membantuku merawat Kak Chuan. Nona Su, katakan saja langsung. Aku dan Kak Chuan akan segera bertunangan. Nanti aku harap kau bisa datang ke pesta pertunangan kami. Nona Yun. Bukankah ini musuh bebuyutan Jiming Chuan? Kenapa dia juga datang? Jiming Kuan hari ini akan bertunangan dengan wanita lain. Apa kau tidak merasa kesal? Tuan Shen, urusanku tidak perlu kau khawatirkan. Begini saja, kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu mendapatkan kembali Jiming Chuan. Bagaimana kalau engkau menjadi informanku? Kurasa tawaran ini lumayan bagus, tapi aku tidak tertarik. Ruyan, kenapa engkau di sini? Tunanganmu yang mengundangku ke sini, dia bilang asalkan aku datang ke pesta pertunangan kalian, dia akan memberiku 500 juta rupiah. Siapa yang tidak suka uang? Lagi pula, hubungan kita hanya transaksi, tidak ada perasaan. Benar? Aku yang mengundang Nona Yun. Kupikir dia akan senang karena kita akhirnya bersama. Aku mendoakan kalian bahagia selamanya. Apa hubunganmu dengan Shen Ivan? Bukankah sudah jelas? Nona Yun, kamu cepat sekali mendapatkan pria lain. Hebat sekali. Pantas saja kamu melakukan pekerjaan itu. Mau kakak ajari kamu?
supaya Ji Mingchuanmu tidak direbut orang lain. Kamu? Kak Cuan, Yun Ruyan, apa kamu gila? Apa kamu mau tidur dengan siapa saja yang memberimu uang? Tuan Ji, tolong hormati saya. Hubungan kita sudah berakhir. Saya bebas bersama siapapun yang saya mau. Yun Ruyan, kamu wanitaku. Aku tidak mengizinkanmu dekat-dekat dengan orang lain. Ji Mingchuan, kamu gila ya? Kamu sudah punya tunangan. Kenapa masih menggangguku? Kenapa? Mau aku jadi simpananmu? Pertunangan itu bukan aku yang mengaturnya. Sudahlah, tidak usah dijelaskan. Cinta sejatimu masih menunggumu. Cepat kembali padanya. Yun Ruyan. Hari ini aku pasti akan membuatmu malu di depan umum dan menghancurkan reputasimu. Nona Su, kapan orangnya datang? Saya sudah siap. Sabar, sebentar lagi. Kakak Cuan, kenapa kamu pergi begitu saja dan meninggalkan aku? Tidak ada apa-apa. Acara pertunangan akan segera dimulai. Aku mau ganti baju dulu. Tunggu aku di sini. Nona, apa kau baik-baik saja? Saya merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah kau mengantarku ke kamar nomor 106? Wen, kenapa engkau masih di sini? Pesta pertunangan akan segera dimulai. Di mana Ji Mingchuan? Dia mungkin pergi ke toilet. Tolong cari dia untuk. Aku akan naik ke panggung dulu. Hah? Oh, baiklah. Selamat datang semuanya di pesta pertunanganku dan Mingchuan. Tapi tak disangka ada orang yang berani berselingkuh di acara sepenting ini. Demi uang, dia tidur dengan siapa saja. Selanjutnya, aku akan memutar sebuah video. Lihatlah wajah aslinya. Astaga, bagaimana bisa begini? Ini, ada apa ini? Ini, bagaimana bisa? Ji Mingchuan, ini Astaga, bagaimana bisa begini? bagaimana bisa begini? Ada apa ini? Ini Bagaimana bisa? dan Ji Mingchuan. Ini benar-benar mengejutkan. Tunggu dulu. Dia kenapa? Nona ini bilang dia merasa kurang enak badan, mau kembali ke kamar untuk istirahat. Berikan kartu kamarnya padaku. Aduh, Sungguh merepotkan. Ada apa? aku kepanasan. Sepertinya Tuan Ji benar-benar jatuh cinta pada Yun Ruyan. Su Wen terlalu kasihan di hari pertunangannya diselingkuhi. Sudah lama ku dengar Yun Ruyan ini berada di sisi Tuan Ji selama 3 tahun. Tuan Ji ternyata masih menyimpan rasa padanya. Matikan itu. Kasihan sekali ya, Su Wen itu. Di hari pertunangannya dia malah diselingkuhi. Sudah sejak lama ku dengar Yun Ruyan ada di sisi Tuan Ji selama 3 tahun. Tuan Ji ternyata masih punya perasaan padanya. Sepertinya Tuan Ji benar-benar jatuh cinta pada Yun Ruyan. Wanita ini sungguh luar biasa. Bagaimana bisa begini? Ada apa ini? Ini kan Ji Mingchuan. Bagaimana bisa Ji Mingchuan seperti ini? Matikan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perempuan jahat itu tidak pergi ke kamarmu? Bukankah kamar 106?
Gawat. Ini kamar 901. Dasar anak durhaka. Bagaimana engkau bisa melakukan hal seperti ini? Sekarang keluarga, Jikita, sudah menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang. Kau senang ya? Bu, aku akan segera mengatur orang untuk menangani masalah ini. Bibi, jangan salahkan Kak Cuan. Dia pasti tidak melakukannya dengan sukarela. Semua ini salah rubah betina tak tahu malu itu. Aku akan menghajarmu. Kubunuh kau. Ibu, apa yang ibu lakukan? Dia sudah menghancurkan pesta pertunanganmu dengan Wen-Wen. Kau masih melindunginya? Apa yang telah dia berikan padamu? Aduh, keluarga Ji kita tertimpa hal buruk seperti ini. Benar-benar sial. Bibi, jangan marah. Tidak baik untuk kesehatan Bibi. Ibu, pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Benar? Pasti ada orang yang ingin menjebakku. Nona Su, aku ingin bertanya, mengapa ada kamera pengawas di kamar hotel? Dan rekaman pengawas, mengapa kebetulan disiarkan langsung olehmu? Bukankah semua ini terlalu kebetulan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jelas akulah korbannya. Siapa di antara kita yang sebenarnya korban? Minumanku diberi obat? Jika Jiming Chuan tidak datang tepat waktu, akibatnya tidak terbayangkan. Kau begitu berniat jahat. Apakah kau ingin menghancurkan reputasi? Reputasi? Kau, wanita jahat, berani bicara tentang reputasi? Kau hanya wanita simpanan, wanita murahan. Cukup. Wen-Wen, kapan bicaramu jadi sangat buruk begini? Su Wen-Wen yang ku kenal bukan seperti ini. Aku. Wajah aslimu akhirnya terungkapkan. Yun Ruyan, diam. Kakak Cuan, dengarkan penjelasanku. Masalah pertunangan kita bicarakan lagi nanti. Jangan. Apa bagusnya rubah betina ini? Bu, Perempuan jahat, aku peringatkan kamu. Jangan merayu anakku lagi. Mempengaruhi keluarga kami. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Pergi dari sini. Bu. Merayu putramu? Aku tidak tertarik. Kamu, Ruyan, jangan pergi. Jika engkau pergi menemui rubah betina itu lagi, hubungan ibu dan anak kita akan berakhir. Jiming Chuan, semoga aku tidak pernah melihatmu lagi. Halo? Yun Ruyan, ada klien besar yang akan datang hari ini. Desainmu sudah siap, kan? Aduh, sepertinya aku meninggalkan USB-ku di rumah Jiming Chuan. Aduh, untungnya kuncinya belum dibuang. Jam segini, Jiming Chuan mungkin belum pulang kerja. Cepat dan tegas. Kak Cuan, kau di sana? Dia benar-benar memberi Jiming Chuan obat? Mungkinkah Jiming Chuan tidak tertarik padanya? Kenapa dia belum pergi juga? Aneh. Bukankah Kak Cuan selalu punya kebiasaan bersih? Kenapa barang-barangnya berantakan sekali? Flash diskku. Kak Cuan, kau sudah kembali. kenapa engkau di sini? Aku ada urusan denganmu, tapi kau tidak ada. Jadi aku menunggumu di sini. Urusan apa? Katakan saja. Tidak terburu-buru. Kak Cuan,
Kau pasti lelah, kan? Minumlah dulu. Jangan minum. Jangan diminum. Bagaimana denganku nanti kalau kalian mulai bermesraan? Aku tidak mau melihat siaran langsung kalian. Aku tidak haus. Katakan saja apa urusanmu. Aku sangat sibuk. Hah, Kak Cuan, kau bahkan tidak mau minum air yang kubawakan. Apa kau masih marah padaku? Tidak, Kalau begitu minumlah. Kalau kau tidak minum, berarti kau tidak memaafkanku. Jika kau tidak memaafkanku, aku akan sangat sedih. jangan. Haruskah aku keluar dan menghentikan mereka? Tapi sepertinya identitasku tidak cocok. Aduh, bagaimana ini? Bodoh amat, aku tak peduli. kau hari ini datang untuk membicarakan sesuatu denganku atau datang untuk memberiku minum? Kak Cuan, apa maksudmu? Jangan kau pikir aku tidak tahu, di pesta pertunangan kau memasukkan sesuatu ke dalam gelas Ruyan. Sekarang jangan-jangan kau ingin mengulanginya lagi. Ming Chuan, ternyata engkau cukup pintar juga. Ada beberapa hal, aku tidak melakukannya secara berlebihan, itu untuk menjaga harga dirimu, tapi bukan berarti aku bodoh. Keluarlah, aku tidak ingin melihatmu. Kak Cuan, aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku benar-benar mencintaimu. Seharusnya aku tidak di dalam mobil. Seharusnya aku di bawah mobil. Apa yang kau lakukan? Dulu kau begitu lembut dan perhatian, tapi sekarang kau malah. Keluar. Hal barusan, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Kak Cuan, jangan bilang engkau benar-benar menyukai Ruyan itu. Dia jelas-jelas hanya penggantiku. Kau masih mencintaiku, kan? Ruyan benar-benar tidak mirip denganmu sedikit pun. Betul. Bagaimana mungkin aku mirip dengan Ruyan? Wanita genit itu, aku tahu kau masih memikirkanku. Maksudku, Yun Ruyan jauh lebih baik darimu. Apa katamu? Aku tidak salah dengar kan? Di mata Jiming Chuan aku seperti itu? Kak Cuan, apakah engkau masih marah padaku? Karena meninggalkanmu dan pergi ke luar negeri 5 tahun yang lalu, bagaimana kalau aku minta maaf padamu? Paman Ma, tolong antar Nona Su keluar. Mulai sekarang, tanpa izin saya, siapapun tidak boleh memasuki kamarku tanpa izin. Baik, Nona Su, silakan. Paman Ma, apakah pakaianku sudah disetrika? Sudah disetrika, semuanya ada di lemari. Aduh. Hehe. Hai. Kau juga di sini? Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Setelah dapat, aku akan pergi. Apa kau mencari ini? Itu dia. Flash diskku. Su Wenwen, apa yang kau lakukan? Kakak Cuan, aku tidak sengaja. Tidak sengaja? Berani kau memukulku? Kau bertingkah seperti ini, pantas dipukul, bukan? Kau. Kakak Cuan, tolong aku. Yun Ruyan, cukup ah. Kenapa? Kau kasihan padanya? Aku tidak. Sudahlah, tidak perlu menjelaskan lagi. Ini kuncinya, aku kembalikan. Aku pergi sekarang. Dan aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Kak Cuan? Sudah, jangan menangis lagi. Pergi. Tunggu. Aku belum menyimpannya. Aduh. Malam ini aku tidak tidur. Masih sempat. Apakah kau sudah mendapatkan informasi tentang perempuan jahat itu? Aku akan membuatnya membayar semua ini. Nona Su, kami menemukan Yun Ruyan, saat ini bekerja di Departemen Desain Grup Su.
Grup Su? Bukankah itu perusahaan keluargaku? Yun Ruyan, hari-harimu yang menyenangkan sudah berakhir. Yun Ruyan, ini sudah jam berapa? Masih tidur? Kau anggap kantor ini rumahmu? Maaf, Buang. Saya lembur sampai larut malam tadi. Lembur karena pekerjaanmu belum selesai, kan? Mana desainnya? Desainnya sudah selesai. Kubilang ya, klien hari ini sangat penting. Kalau ada masalah, kau tanggung sendiri akibatnya. Tenang saja, Buang. Saya sangat percaya diri dengan desain saya. Ya sudah. Masih bengong di sini? Cepat siapkan. Mau menunggu atasanmu? Sudah menyinggung Nona Su, kulihat bagaimana engkau bertahan di perusahaan ini. Bos kami akan segera datang. Anda bisa menjelaskan konsep desain Anda terlebih dahulu. Baik. Silakan lihat desain saya kali ini. Itulah desain saya. Terima kasih. Ide Anda sangat kreatif. Saya sudah mengirimkan desain Anda ke bos. Beliau akan langsung membicarakan kerja sama dengan Anda. Tunggu. Kenapa dia? Desain ini dicuri oleh Yun Ruyan. Su Wenwen, jangan menuduh tanpa bukti. Walaupun kita memiliki masalah pribadi, tapi kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong di acara seperti ini. Wakil Direktur Zhang, selamat siang. Saya Su Wenwen. Ternyata putri keluarga Su. Anda bilang desain ini dicuri oleh Nona Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Flash disk milik Yun Ruyan tempat menyimpan desain. Rusak kemarin, saya tidak menyangka dia mencuri desain saya agar kolaborasi ini tidak gagal. Jadi desain ini milik Nona Su? Benar. Flash disk saya memang rusak kemarin, tapi saya menghabiskan waktu semalaman untuk membuat ulang desain itu. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa rekaman CCTV. Kamu masih saja menyangkal? Dalam waktu 1 malam, bagaimana mungkin bisa membuat ulang desain? Apa yang bisa dibuktikan oleh rekaman CCTV? Siapa tahu kalau kamu hanya berakting. Desain saya sudah sepenuhnya terpatri di otak saya. Bagi saya, membuat ulang desain sangatlah mudah. Justru kamu yang terus mengatakan bahwa desain saya curian. Apa buktimu? Saya putri keluarga Su. Apakah saya akan menjebakmu di perusahaan saya sendiri? Kau ingin bukti? Saya punya cadangan di flash disk saya. Untungnya saya menyuruh Wang untuk diam-diam menyalinnya untuk saya. Wakil Direktur Zhang, kedua draft desain ini isinya persis sama. Bagaimana mungkin saya tidak pernah menunjukkan desain saya kepada orang lain? Nona Su, perusahaan kami menanggapi kerja sama ini dengan sangat serius. Lain kali tolong periksa dengan jelas sebelum menghubungi kami. Wakil Direktur Zhang, saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda ditertawakan. Saya akan meminta ayah saya untuk menangani masalah ini dengan baik. Ayo pergi. Tunggu. Bos, ada sedikit masalah dengan kerja sama ini. Ternyata pemilik di balik kerjasama ini adalah Jiming Chuan. Saya pikir draft desain ini sangat bagus. Tanda tangani kontraknya. Kak Chuan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu pasti tahu bahwa desain ini milikku, jadi kamu datang khusus untuk membantuku, benar, kan? Memang aku tahu desain ini milik siapa. Kamu, mari ke sini. Tanda tangani. Kak Chuan, apa kamu salah? Desain ini adalah milikku, harusnya aku yang menandatangani. Setengah bulan ini, setiap malam, aku melihatnya begadang dan lembur membuat desain. Setiap usaha kecil yang dia lakukan, aku melihatnya. Desain ini milik Ruyan. Mana mungkin? Desain ini jelas milik Kak Chuan.
Meskipun kamu punya masalah denganku, kamu tidak bisa di depan orang lain berpihak pada wanita brengsek seperti ini. Kabarnya, Yun Ruyan mengganggu hubungan Nona Su dan Tuan Ji, bahkan merusak acara pertunangan mereka. Ternyata benar. Memang tidak tahu malu. Wanita brengsek itu memang mengesalkan. Kalian tahu apa? Su Wenwen, saya peringatkan engkau untuk terakhir kalinya, perasaan kita sudah mati 5 tahun yang lalu. Hari ini jika ada orang ketiga, itu adalah kau. Tanda tangani. Kontrak ini ditandatangani oleh Yun Ruyan. Jika saya tahu siapa yang berani bermain licik, merebut penghargaan, saya tidak akan mengampuni mereka. Lihat apa? Masih mau kerja atau tidak? Yun Ruyan, aku tidak akan melepaskanmu. Jiming Chuan, demi aku, kau bertengkar hebat dengan Su Wenwen. Apakah itu sepadan? Kau wanitaku, menurutmu sepadan atau tidak? Jiming Chuan, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Apa maksudmu? Aku bersamamu dulu hanya karena uang. Sekarang cinta sejatimu sudah kembali, kau seharusnya bersamanya, bukan menggangguku. Lagi pula, orang kaya sepertimu, bukankah selalu memperhatikan kesetaraan status sosial? Aku hanya orang biasa, tidak pantas untukmu. Tolong jangan cari aku lagi. Ruyan, kamu berhasil mendapatkan kontrak dengan G Group, ini prestasi besar. Sebentar lagi, pemilihan direktur, aku yakin kamu pasti akan dipromosikan. Entahlah. Lagi pula masih ada Su Wenwen. Mengumumkan sesuatu? Mulai sekarang, aku adalah direktur desain kalian. Kalian harus mendengarkanku. Bukankah seharusnya pemilihan yang adil? Sudahlah, dia putri ketua Dewan Direksi. Aku belajar di luar negeri selama 5 tahun, lulusan terbaik dari sekolah desain fashion terkemuka di Milan. Apa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi eksekutif kalian? Tidak seperti orang-orang tidak berguna, yang hanya bisa berjuang di level bawah seumur hidup. Nona Su, kata-kata Anda agak keterlaluan. Kita semua sama-sama pekerja rendahan. Kalau Nona meremehkan kami, silakan bekerja sendiri saja. Kamu datang ke kantorku. Buatkan aku secangkir kopi. Tugasku adalah sebagai desainer, bukan untuk melakukan pekerjaan kasar. Tugasmu adalah mematuhi perintah atasan. Oh, kalau kamu tidak mau bekerja, silakan mengundurkan diri. Tapi aku jamin, di seluruh kota Jiang, tidak ada satupun perusahaan desain yang berani menerimamu. Oh ya, kudengar nenekmu sakit dan butuh banyak uang kan? Uang yang diberikan Jiming Chuan kepadamu cepat atau lambat akan habis, lalu apa yang akan kau lakukan? Baiklah. Aduh. Perempuan jahat, kau ingin membunuhku dengan air panas? Su Wenwen, jangan terlalu keterlaluan. Memang aku mau menindasmu. Kenapa? Merebut pacarku di wilayahku? Kau masih punya muka? Aku akan menyiksamu sampai mati. Mungkin aku harus mengundurkan diri saja. Lebih baik menghindar daripada menghadapi masalah, kan? Tidak. Menyerah seperti ini terlalu memalukan bagiku. Halo? Nona Yun, nenek Anda tiba-tiba kritis?
Anda harus segera datang ke rumah sakit. Aku segera datang. Kenapa engkau di sini? Aku dihubungi oleh pihak rumah sakit. Tenang saja, aku sudah mengatur untuk nenek spesialis kardiovaskular terbaik di seluruh negeri untuk mengoperasinya. Nenek akan baik-baik saja. Terima kasih. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Dibully Suwen-Wen lagi. Kerja di perusahaan keluarga Ji, posisi apapun yang kau inginkan, aku bisa mengaturnya. Tuan Ji, terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak membutuhkannya. Dokter, bagaimana keadaan nenek? Pasien sudah melewati masa kritis, tetapi penyakitnya sudah stadium akhir, dirawat di rumah sakit sudah tidak terlalu berguna. Saran saya adalah perawatan konservatif di rumah. Bagaimana kalau nenek kita bawa pulang saja? Kamu bisa merawat nenek di rumah. Saya juga bisa mencarikan dokter keluarga dan perawat terbaik. Tuan Ji tidak perlu repot. Saya sendiri bisa merawat nenek dengan baik. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menjadikan nenek sebagai alat untuk mengancammu. Saya akui, dulu saya salah. Saya tidak pernah memikirkan perasaanmu. Tapi mulai sekarang, saya akan menghargai pendapatmu. Jika kamu merasa tidak nyaman, saya bisa pindah, membiarkan villa ini untuk kalian. Kenapa kau melakukan ini? Yun Ruyan, kau bersamaku selama 5 tahun. Apa kau masih belum mengerti? Tidak apa-apa. Saya akan menunggumu sampai engkau memikirkannya dengan matang. Tapi, kesehatan nenek adalah yang terpenting. Jika engkau setuju, saya akan segera mengirim orang untuk menjemput nenek. Aduh, Nona Yun. Akhirnya Nona pulang, Tuan Muda akhirnya bisa tidur nyenyak. Apa dia tidak bisa tidur selama ini? Iya, Tuan Muda bilang kalau Nona tidak ada di sisinya, dia tidak bisa tidur. Bahkan minum obat pun tidak mempan. Di mana dia? Mencariku? Aku hanya ingin melihat apakah kau sudah tidur. Kenapa? Kau ingin tidur denganku? Dasar mesum, lepaskan aku. Kumohon. Hanya semalam saja, aku janji. Tidak akan melakukan apa-apa. Ruyan. Selamat malam. Nona Yun. SS. Oh. Paman Ma, biarkan dia tidur lebih lama. Aku pergi kerja dulu. Baik. Ruyan, kompetisi desain pakaian yang diadakan Mei Shang, apakah kau sudah mendaftar? Tentu saja, itu adalah impian setiap desainer. Aula kehormatan impian. Hanya diadakan setiap 5 tahun sekali, kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Aduh, dengan bakat Ruyan kita, mendapatkan juara pertama pasti bukan masalah kan? Hei, Ruyan, nanti kau harus mentraktir kami makan, ya? Tidak masalah. Yun Ruyan, formulir pendaftaran desainmu ditolak. Kenapa? Memangnya kenapa? Kompetisi desain terbaik. Hanya 100 perusahaan desain terbaik di seluruh negeri yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, kuotanya terbatas. Siapa di perusahaan kita yang bisa berpartisipasi? Siapa yang tidak bisa berpartisipasi? Semua terserah saya sebagai direktur. Su Wen-Wen, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Kamu terlalu egois. Yun Ruyan, beraninya kamu berbicara seperti itu pada Ibu Direktur Su? Ibu Direktur Su dari 2 kuota untuk kompetisi kali ini, salah satunya pasti milikmu. Yang satunya lagi bagaimana menurut Anda? Masalah ini, saya harus memikirkannya baik-baik. Begini saja, siapapun di antara kalian yang bisa membuat Yun Ruyan berlutut dan meminta maaf kepada saya, akan saya berikan kuota itu.
Kenapa? Tidak ada yang berani? Sebagai seorang desainer, kalian semua pasti tahu kesempatan ini betapa pentingnya bagi kalian. Asalkan bisa membuat nama di kompetisi desain, nilai jual kalian juga akan meroket. Ibu Direktur Su, saya. Yun Ruyan, mintalah maaf saja pada Ibu Direktur Su, kalau saya dapat juara pertama di kompetisi ini, bagaimana kalau saya beri kamu 30% dari hadiahnya? Lalu, haruskah saya berterima kasih padamu? Aduh, tidak perlu. Kalau begitu, bermimpilah sesukamu. Silakan bermimpilah. Yun Ruyan, jangan keterlaluan. Pelakor tak tahu malu sepertimu bisa bekerja di perusahaan ini. Semua berkat Direktur Su. Berlututlah padanya dan berterima kasihlah padanya. Kalau engkau masih memfitnahku, aku akan menuntutmu. Yun Ruyan, kalau bukan karena Kak Cuan melindungimu, kau, ini apa? Kalau bukan karena kau menggoda Kak Cuan, mana mungkin dia tertipu? Kurasa perempuan jahat ini pasti menggunakan cara seperti ini untuk meniduri banyak pria. Aku dengar biaya pengobatan neneknya didapat dari meniduri pria. Hahaha. Engkau selalu bicara tentang pria, kenapa? Oh, kurang pria dan iri padaku? Direktur Su, dia memukul saya. Kalau dia memukulmu, balas pukul saja. Kalau dia berani memukulmu, aku akan memecatnya dari perusahaan. Yun Ruyan, inilah akibatnya jika engkau menyinggungku. Melawanku? Kau yakin? Direktur Su, lihat dia. Yun Ruyan, silakan berulah. Saya jamin, kelakuanmu besok akan jadi berita utama. Saat itu reputasimu hancur, jangan harap bisa ikut kompetisi desain. Saya akan membuatmu tidak bisa hidup di seluruh Jiming Chuan. Yun Ruyan, minta maaflah pada Direktur Su. Iya, Yun Ruyan meminta maaf tidak ada salahnya. Kalau begini terus tidak ada gunanya bagi siapapun. Pukul dia. Su Wenwen, saya ingat semua ini. Perusahaan jelek ini, siapa yang mau di sini? Silakan, saya tidak mau ikut main. Berhenti. Satpam, tangkap dia. Lepaskan saya, lepaskan. Bukannya kamu hebat? Lanjutkan saja kesombonganmu. Lihat kan, inilah akibatnya jika melawan saya. Sekarang, kalian antre, satu persatu, tampar Yun Ruyan. Siapa yang menamparnya dengan baik, posisi ini akan saya berikan kepadanya. Selain itu, satu tamparan, 20 juta rupiah. Bagaimana mungkin kami tega melakukannya? Bagaimana mungkin? Kalian bengong saja, lakukan. Yun Ruyan, maafkan aku. Hentikan. Lepaskan dia. Siapa yang melakukan ini? Tidak perlu kau urus. Kemari. Seret mereka keluar. Buat tangan mereka cacat. Jangan, Tuan Ji. Ayo, cepat. Kak Cuan, ini grup Su, kau tidak bisa melakukan ini. Cukup. Kak Cuan. Ruyan. 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 Aku. Jiming Chuan, apa maumu? Sejak cinta pertamamu kembali, tidak ada satu hal baik pun yang terjadi. Ini semua salahmu. Maafkan aku. Lepaskan aku. Kumohon, jauhi aku mulai sekarang. Nona Yun, sendiri?
Paman Ma. Ada sesuatu yang perlu kau bantu aku. Kudengar hubunganmu dengan Tuan Muda Ji tidak begitu lancar ya. Tuan Muda Shen bercanda. Aku dan Ji Mingchuan memang tidak punya hubungan spesial. Terlihat jelas, kau sedang berbohong. Jika kau tidak ada urusan, aku akan pergi dulu. Tunggu, aku tahu Su Wenwen mempersulitmu, tidak mengizinkanmu mengikuti kompetisi desain Meishang. Begini, datanglah ke perusahaanku, aku bisa membantumu. Tuan Muda Shen sebaik itu? Apakah untuk memakain aku, untuk melawan Ji Mingchuan? Maaf, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Tunggu, tidak bisakah aku hanya ingin mengejarmu? Halo. Nona Yun Ruyan, saya adalah staf kompetisi desain pakaian Meishang. Selamat, pendaftaran Anda berhasil. Benarkah? Pendaftaranku di kompetisi desain berhasil. Terima kasih, terima kasih. Yes. Mungkinkah Shen Yifan? Halo, Tuan Muda Shen. Halo, Tuan Shen. Kompetisi desain? Apakah kau yang mendaftarkanku? Tak kusangka kau begitu cepat. Terima kasih ya. Masalah kecil. Lalu, bisakah kau datang ke kantorku besok? Tidak masalah. Tapi aku harus menjelaskannya padamu. Aku hanya untuk kompetisi desain, bukan untuk yang lain. Baiklah, tidak masalah. Sampai jumpa besok. Tuan Shen, Nona Yun Ruyan belum bekerja di sini. Seharusnya perusahaan kita tidak bisa mendaftarkannya. Bodoh amat. Karena sudah membuat sang pujaan hati tersenyum, mengapa aku tidak melanjutkannya? Paman Ma, apakah Yun Ruyan sudah kembali? Tuan Muda sudah kembali. 2 hal yang kukatakan padamu, bagaimana hasilnya? Sudah selesai. Nona Yun sudah berhasil terdaftar di kompetisi Meishang. Baguslah kalau sudah selesai. Semoga dia bisa lebih bahagia. Tuan Muda, kau begitu tulus, harus memberitahu Nona Yun. Sudahlah. Dia mungkin tidak ingin melihatku sekarang. Ji Mingchuan tidak ada di sini. Kemarin aku mengatakan itu padanya, akan sangat canggung jika bertemu lagi. Apa yang kau lakukan? Tidak, bukan kamu. Jalanmu tidak berisik ya. Kemarilah untuk sarapan. Aku tidak akan sarapan, aku akan terlambat kerja. Kerja? Bukankah kamu baru saja berhenti? Oh, aku mulai bekerja di perusahaan Tuan Shen hari ini. Perusahaan Shen Yifan? Dia bukan orang baik, jauhi dia. Aku tahu. Duduk dan makan. Setelah sarapan, aku akan mengantarmu sendiri. Tidak perlu. Dengar kata-kataku. Kemarin, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu atas hal itu. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Setelah kupikir-pikir, aku memang banyak berhutang padamu. Aku tidak salah dengar kan? Tuan Ji meminta maaf padaku hari ini. Bunga yang indah untuk wanita yang cantik. Untuk wanita cantik seperti Nona Yun, hanya mawar merah Corolla yang eksotis, yang cocok untukmu. Bersama Ji Mingchuan selama 5 tahun, dia tidak pernah memberiku bunga. Shen Yifan, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Nona Yun sekarang sedang lajang. Aku punya hak untuk mengejarnya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ji, kau berdiri di sampingnya dengan status apa? Itu tidak perlu membuat Tuan Muda Shen khawatir. Benar kan? Jika aku tidak salah ingat, perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Su masih berlaku kan? Seperti dirimu yang menikmati yang satu, tapi melirik yang lain, apa kau tidak merasa itu tidak pantas? Itu tidak lebih baik dari Tuan Muda Shen? Apakah kau bisa menghitung berapa banyak pacar yang pernah kau pacari? Setiap hari seperti merak, memamerkan bulunya di mana-mana? Hei, apa kau tidak lelah? Kau
Anu, kalian ngobrol dulu saja, aku pergi dulu. Ku bilang padamu, Shen Yifan, jangan sentuh Ruyan, dia wanitaku. Wanitamu? Apakah dia setuju? Kurasa Tuan Muda Ji sedang berdelusi. Di dalam hatinya, kau selalu menganggapnya sebagai alat, apa kau pikir dia akan jatuh cinta padamu? Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu kita bersaing secara adil, kita lihat siapa yang bisa memenangkan hatinya. Apakah aku benar-benar tidak cukup baik? Bunga mawar. Esti. Tas bermerek. CK. Aduh, Paman. Kira-kira sekarang perempuan suka apa ya? Tuan Muda, Anda ingin membuat Nona Yun senang? Uhuk, tidak kok. Cuma tanya saja. Tidak ada perempuan yang tidak suka bunga, tapi yang terpenting adalah ketulusan. Ketulusan? Tapi bunga mawar ini sudah diberikan oleh. Tas bermerek juga sudah banyak aku berikan padanya. Sekarang ini perempuan suka hal yang romantis. Mungkin Anda bisa mengajak Nona Yun berkencan. Aku punya ide. Paman, ayo pergi. Ruyan, aku cinta kamu. Ji Mingchuan, kau demam? Tidak, Kesurupan? kamu tidak suka semua. Ini yang kusiapkan untukmu. Kamu tetaplah kamu. Lain kali jangan begini lagi, aku takut. Ruyan, ini pertama kalinya aku mengejar seorang gadis. Aku tahu, aku tidak semenarik Shen Yifan bagi gadis-gadis. Sekarang aku menyatakan cintaku secara resmi padamu. Rasanya juga kurang pas. Tapi percayalah padaku, setiap perkataan yang kukatakan padamu adalah ketulusan hatiku. Ruyan, berikan aku kesempatan sekali lagi, ya? Siapa yang mengajarimu semua ini? Norak sekali. Kamu tidak menyukaiku? Tunggu sebentar. Aku belum selesai bicara. Katakan, Apa aku akan tetap menjadi pengganti orang lain? tentu saja tidak. Kamu adalah kamu. Aku selalu mencintaimu apa adanya. Lalu bagaimana dengan Su Wenwen? Aku tumbuh bersamanya, kami bagaikan teman masa kecil. Salah mengartikan persahabatan sebagai cinta. Sampai kamu hadir, aku baru menyadari isi hatiku. Kamu tenang saja, pernikahan dengan keluarga Su pasti akan kuselesaikan. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Wanita penggoda. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba pulang? Kalau ibu tidak pulang, apa kau mau menyerahkan keluarga Wijaya kepada orang lain? Ibu hanya pergi liburan beberapa hari, tidak disangka kau malah bermain, menyembunyikan wanita di rumah. Kalau bukan Wina yang memberitahu ibu masih tidak tahu apa-apa. Apa kau masih menganggap ibu sebagai ibumu? Aku sudah dewasa, aku punya hak untuk mencintai siapapun. Sayapmu sudah keras, ya? Tidak butuh ibumu lagi, ya? Baiklah, ibu pergi. Ibu sekarang akan pergi ke bawah tanah untuk bertemu ayahmu. Jika ayahmu melihatmu seperti ini, dia juga akan tiada karena marah padamu. Ibu, bisakah ibu tidak terburu-buru? Ibu tidak peduli. Hari ini, pilih antara ibu dan dia. Pilih dia pergi, atau ibu tiada. Ibu. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu begitu membenci Ruyan? Apa salahnya? Apa yang buruk tentang dirinya? Apa kekurangannya? Kenapa engkau selalu melindunginya? Apa yang telah dia lakukan padamu? Dia hanyalah seorang wanita jalang yang tidur dengan banyak pria. Ibu. Dia hanya mengincar harta keluarga Wijaya. Kenapa engkau belum mengerti? Dari siapa ibu mendengar semua ini? Kau.
Bibi, kita berdua sama-sama wanita. Kenapa Bibi senaknya memfitnah saya, membuat gosip tentang saya? Tidakkah Bibi merasa terlalu berlebihan? Lihatlah, dia bahkan berani membantah. Kau meninggalkan Wen-Wen, gadis sebaik itu kau tidak mau, kau malah bersikeras bersama siluman kecil ini. Tidakkah engkau merasa mempermalukan keluarga Ji? Bibi, saya rasa penglihatan Bibi sudah kabur. Jika Bibi merasa Su Wen-Wen adalah gadis yang baik, maka mintalah dia menjadi menantu Bibi. Posisi menantu keluarga Ji, saya sama sekali tidak menginginkannya. Perempuan Ruyan, jahat ini, berani-beraninya engkau memarahiku. Aduh, Ibu bagaimana? Saya tidak mendorong dengan keras. Paman Ma, panggil ambulans. Baik, Tuan Muda. dasar, berani melawan aku? Saya tidak sengaja. Tidak perlu dijelaskan apa-apa, silakan pulang. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Sejujurnya, ibu Anda tidak memiliki masalah kesehatan, kepalanya juga tidak terluka, hanya sedikit panas dalam. Harus diperhatikan untuk mengurangi amarah. Baiklah, terima kasih dokter. Kak Chuan, bagaimana keadaan Bibi? Saya dengar ini karena Yun Ruyan, Bibi sampai dirawat di rumah sakit. Dia benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia berani menyakiti Bibi? Ibu, saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin baik-baik saja? Lihat, Bibi masih belum sadar. Kak Chuan, kali ini kau tidak boleh membiarkan Yun Ruyan itu lolos. Harus meminta pertanggungjawaban hukumnya. Kenapa kedengarannya, kau malah lebih berharap ibuku kenapa-napa? Bagaimana mungkin? Aduh, Wen-Wen, kau datang. Bibi, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aduh, kepalaku sakit. Bu, ibu tidak terluka, jangan berpura-pura. Anak ini, aduh, ibu hanya sakit kepala. Aduh, kepalaku pusing. Kak Chuan, apa kau benar-benar akan membela wanita itu dan mengabaikan Bibi? Kalau begitu, aku akan memanggil semua dokter untuk memeriksanya lagi. Aduh, tidak usah. Saya sudah jauh lebih baik. Bibi, ini semua salah Yun Ruyan. Sungguh menyebalkan. Kenapa siapapun yang bertemu dengannya selalu sial? Betul. Dia bahkan berani membawa neneknya ke keluarga Ji. Cepat suruh Pak Ma, usir wanita tua itu. Keberuntungan keluarga Ji kita hampir habis diserap olehnya. Perempuan jahat ini tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Ji kita lagi. Bukan, aku hanya heran, jelas-jelas kalian yang selalu mempersulitnya dan selalu mengganggunya, tapi sekarang kalian masih bisa dengan tidak tahu malunya. Menyalahkannya atas semua kesalahan, kalian pikir aku bodoh? Anak durhaka, kau ingin membuatku tiada karena marah? Bu! Ibu melahirkan dan membesarkanku, aku sangat berterima kasih kepada ibu. Tapi ini bukan berarti aku harus selalu diatur oleh ibu. Aku juga tidak bisa menjadi egois dan memutarbalikkan fakta seperti ibu. Jika ibu bersikeras seperti ini, maka aku lebih baik tidak lahir di keluarga Ji. Aduh, engkau, kembali kau. Bibi, Kak Chuan hanya sedang bingung. Selama Yun Ruyan itu benar-benar menghilang, dia pasti akan mengerti. Halo Paman Ma, apakah Yun Ruyan sudah pulang? Sudah, Nona Yun Ruyan datang menjemput neneknya. Barang-barangnya juga sudah dibawa pergi. Silakan masuk. Tuan Shen, terima kasih telah membantu saya menempatkan nenek saya. Dan juga membantu kami menemukan tempat tinggal baru. Jangan terlalu sungkan dengan saya. Ngomong-ngomong, sebentar lagi pertandingannya akan dimulai. Bersiaplah dengan tenang untuk pertandingan. Saya akan mengatur seseorang untuk merawat nenekmu.
Tuan Ji, kau sudah menunggu di bawah gedung Shen selama 3 hari. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Shen telah diambil alih olehmu. Aduh, kata-kataku belum selesai. Tuan Ji, wanita itu perlu dibujuk. Kalau benar-benar menyukainya, harusnya engkau jelaskan langsung padanya. Seperti penakut, bukan pria sejati. Tidak perlu kau urusi. Terakhir kali kau gagal, kali ini tidak boleh ada kesalahan. Tenang saja, Nona Su. Yun Ruyan, kau tamat. Kali ini aku tidak hanya akan membuatmu menderita, tapi juga membuatmu ketinggalan kompetisi di Seine. Kau tunggu saja penyesalan seumur hidupmu. Aneh, ini adalah jalan yang harus dilalui Yun Ruyan untuk pulang. Kenapa aku tidak melihatnya? Ini tas Yun Ruyan. Gawat. Halo, Paman Ma. Cepat bantu aku periksa rekaman CCTV di Xinhua. Wajahnya sangat mulus. Kau siapa? Tentu saja pria yang akan membuatmu senang. Jangan bergerak. Apa yang kau berikan padaku? Hanya sedikit untuk bersenang-senang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan pukul aku. Aku merasa tidak enak badan. Bawa dia pergi. Yun Ruyan. Sialan. Beraninya mereka memberi Yun Ruyan obat semacam itu. Yun Ruyan. Bersabarlah. Yun Ruyan. Aku ini siapa? Astaga. Apa yang kulakukan semalam? Tidak bisa. Aku harus pergi sebelum dia bangun. Kenapa? Setelah memakainya, kau ingin pergi? Aku tidak begitu. Aku menyelamatkanmu, kau setidaknya harus memberiku imbalan. Apa yang kau inginkan? Jadilah pacarku. Tidak bisa. Ibumu tidak akan setuju. Aku sudah mengetahuinya. Terakhir kali ibuku berpura-pura jatuh, ingin menggunakan cara ini untuk memaksamu meninggalkan keluarga Ji. Jangan khawatir jika dia mengganggumu lagi nanti. Aku akan membawamu pergi dari keluarga Ji. Kau. Aduh, aku akan terlambat untuk kompetisi desain. Tidak akan sempat. Bukankah masih ada setengah jam? Aku akan mengantarmu. Baik. Pegangan yang erat. Selanjutnya adalah dia. Kenapa dia belum datang juga? Mari kita sambut kontestan nomor 10, Nona Yun Ruyan dari grup G. Apakah Nona Yun Ruyan ada? Tidak perlu menunggu. Kurasa dia tidak akan datang. Lebih baik jangan buang-buang waktu semua orang. Cepat panggil yang berikutnya. Kalau begitu, mari kita sambut kontestan nomor 11, Nona Su Wenwen dari grup Su. Tunggu. Saya kontestan nomor 10 Yun Ruyan. Selamat siang, Bapak Ibu juri. Saya kontestan nomor 10 Yun Ruyan dari perusahaan Shen. Nona Yun mungkin terlalu terburu-buru. Mohon koreksi. Perusahaan yang Anda daftarkan adalah perusahaan Ji. Perusahaan Ji. Selamat siang, Bapak Ibu juri. Berikut adalah tujuan utama saya dalam kompetisi desain ini.
Wah, idenya sangat inovatif. Ya, memang bagus. Bagian ini cukup bagus. Ini bagus. Bisa dipertimbangkan. Demikian karya desain saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juri. Yun Ruyan. Kenapa kamu ikut kompetisi ini? Padahal semalam kamu. Semalam? Apa kamu menggoda Kak Cuan lagi? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa ikut kompetisi ini? Tidak semua orang terobsesi dengan Kak Cuanmu. Dasar pengganti. Kamu tidak pantas naik posisi. Siapa bilang pengganti tidak bisa naik posisi? Yun Ruyan. Tapi, meskipun kamu ikut kompetisi, lalu kenapa? Toh, kamu tidak akan menang. Ada apa? Kak Cuan. Kak Cuan, lihat baju yang aku desain. Inspirasinya berasal dari kencan pertama kita. Benarkah? Iya. Sayang, jemput aku ya. Yun Ruyan, apa yang kau lakukan? Kak Cuan, kenapa engkau masih membela Yun Ruyan, padahal akulah tunanganmu? Keluar dan tunggu aku. Maaf, aku salah. Kak Cuan, maafkan aku. Wen-Wen, perasaanku padamu hanyalah rasa sayang seperti saudara karena kita tumbuh bersama sejak kecil. Mereka semua bilang kau calon istriku, jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik padamu, tapi itu bukan cinta. Tidak, Kak Cuan, kau pasti masih marah, kan? Lepaskan aku dulu. Tidak mau, kau tidak boleh menemui Yun Ruyan. Aduh. Sialan. Liu Qiang si brengsek. Bahkan urusan kecil seperti ini pun dia tidak bisa tangani. Jangan gagal lagi. Kali ini aku ingin nyawanya. Apa yang kau katakan tadi benar? Aku sengaja membuat Su Wen-Wen kesal. Jangan dianggap serius. Aku tidak peduli. Aku percaya. Apa yang kau lakukan? Banyak orang di sini. Aku ingin semua orang tahu. Kau milikku? Oh, iya. Apakah kau yang mendaftarkanku ke kompetisi desainer? Lalu kenapa engkau tidak memberitahuku? Kukira itu Shen Yifan. Aku tidak pandai mengungkapkan perasaanku. Tapi aku akan menunjukkannya dengan tindakanku. Aku sangat mencintaimu. Ji Mingchuan? Ji Mingchuan? Mingchuan, jangan menakutiku, Mingchuan. Aku baik-baik saja. Jangan menangis. Mingchuan, Mingchuan. Mingchuan, bangunlah ya. Ruyan, jangan menangis. Mingchuan, kau sudah bangun. Kau tahu betapa takutnya aku. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan hal seperti ini lagi. Jangan. Melindungimu adalah tugasku. Kak Cuan, kamu baik-baik saja? Kok kamu bisa terluka? Perempuan jahat itu, nyawanya benar-benar panjang. Saya baik-baik saja. Hanya perlu istirahat. Kak Cuan, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Kamu terlalu ceroboh. Kamu kan CEO keluarga Ji? Dia itu apa? Apakah dia layak untuk kamu pertaruhkan nyawamu? Cukup. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Demi Ruyan, apapun akan kulakukan, bukan urusanmu. Wen-Wen benar. Perempuan jahat ini cepat atau lambat akan membuat keluarga Ji kita hancur berantakan. Bibi. Bu, ibu sudah sembuh? Kamu karena perempuan jahat ini terluka begitu parah.
Mana ibu bisa memikirkan diri sendiri? Sekarang, putuskan hubungan dengan dia segera. Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, kita putus hubungan ibu dan anak. Bibi, memaksa Ming Chuan seperti ini? Apa dia benar-benar putra kandungmu? Apa yang kau bicarakan? Jika kau benar-benar mencintainya, engkau seharusnya menghargai pilihannya, bukan mengatur hidupnya. Urusan keluarga Ji bukan urusanmu untuk ikut campur. Aduh, Ming Chuan. Ming Chuan. Nak, aku hanya menganggap Ruyan sebagai satu-satunya pacarku, seumur hidupku, akan selalu begitu. aku tidak setuju. Menantu keluarga Ji hanya bisa wen-wen. Kak Chuan, jangan membuat Bibi marah. Kesehatan Bibi sedang kurang baik. Bu, jika ibu bersikeras seperti ini, jika ibu terus memaksaku, aku akan keluar dari rumah sakit sekarang, membawa Ruyan pergi dari kota Jiang selamanya, dan tidak akan pernah muncul di hadapan ibu lagi. Ming Chuan, jangan gegabah, jangan gegabah. Dasar anak durhaka. Kau tidak mau mendengarkan aku lagi kan? Kau ingin membuat ibumu sakit hati, ya? Bibi, Antar ibuku untuk istirahat. Kau benar-benar tidak mau menjenguk Bibi? Dia memang begitu. Ada dokter yang menanganinya. Kamu benar-benar rela demi aku bertengkar dengan keluargamu. Demi kamu, apapun akan kulakukan. Oh, kamu lapar? Aku akan membelikanmu makanan. Aduh, kesal sekali. Anak besar susah diatur. Bibi, bagaimanapun juga, Wen-Wen selalu mendukung Bibi. Tenang saja, menantu perempuan di hatiku, hanya kamu. Biar saja, kita lakukan saja dulu baru kasih tahu. Lakukan saja dulu baru kasih tahu. Nona Yun, Bagaimana kau bisa di sini? tadinya aku ingin mengajakmu makan malam, lalu memberitahumu bahwa kau memenangkan juara pertama babak penyisihan kompetisi desain. Tak disangka Ming Chuan masuk rumah sakit. Aku juara pertama. Ya, meskipun kau tidak memakai riasan dan hampir terlambat, tetapi karyamu memukau para juri. Aku harus segera memberitahu kabar ini kepada Ming Chuan. Hei, kenapa engkau begitu peduli padanya sekarang? Aku belum memberitahumu, aku dan Ming Chuan sudah bersama. Bukannya, apa kurangnya aku dibanding dia? Apakah kau yang mendaftarkanku ke kompetisi desain? Kukira asistenku sudah mengurus semuanya. Ternyata aku terlambat selangkah. Hal ini saja cukup membuktikan Ming Chuan lebih tulus darimu. Awalnya, untuk membuat Ji Ming Chuan kesal, aku sengaja mendekati Yun Ruyan, ingin menjadikannya milikku. Tapi sekarang, perasaanku aneh. Berani-beraninya bertemu pria lain di belakangku, nanti aku harus memberinya pelajaran biar dia tahu siapa pacarnya. Bagaimana kau bisa keluar? Lukamu belum sembuh. Aku menunggumu di kamar inap begitu lama, tapi kau tak kunjung datang, jadi aku mencarimu. Aku baru pergi 10 menit. Aku juga merindukanmu. Ji Ming Chuan, kurasa kau berubah. Berubah bagaimana? Dulu kau setiap hari cemberut seolah orang lain berhutang padamu. Itu karena sekarang aku telah menemukan orang yang benar-benar ingin kucintai. Kamu belum ganti perbanmu? Tidak apa-apa, luka kecil. Tidak bisa. Ayo cepat ikut aku cari dokter. Aku akan cari dokter. Kamu masuk dan tunggu dulu ya. Tidak mau. Aduh. Sayang. Apa ini? Kak Chuan, kamu sudah pulang?
Kenapa kamu di sini? Bibi bilang kau terluka. Kau butuh seseorang untuk merawatmu. Pergi sana. Pergi. Kalau dia tidak pergi, aku yang akan pergi. Kalau tidak, Ruyan pasti tidak senang. Kakak Cuan, tidak masalah jika kau tidak mencintaiku. Aku hanya ingin menjadi wanitamu. Asal nasi sudah menjadi bubur, ditambah lagi dengan desakan Bibi. Aku tidak percaya engkau berani tidak menikahiku. Ruyan, aku tidak tahu dia ada di sini. Aku tahu. Pasti dia lagi cari masalah. Su Wenwen, lain kali kau berani melakukan hal seperti ini lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak akan melepaskanmu. Kakak Cuan. Bagaimana kalau kita pindah kamar rawat? Baik. Yun Ruyan, kau yang memaksa. Ada apa? Kau melamun. Oh, tidak apa-apa, aku hanya berpikir jika Su Wenwen tidak pergi ke luar negeri dan tidak bersikap seperti itu, mungkin dia sudah menjadi Nyonya Ji. Sudahlah. Tidak akan. Ah, Tidak ada jika aku tidak akan menikahinya. Sampai aku bertemu denganmu, aku baru mengerti isi hatiku. Padanya, hanya rasa tanggung jawab. aku percaya padamu. Ruyan, aku tidak suka engkau mengerutkan kening. Besok malam ada pameran desain. Bisakah kau mendapatkan tiketnya untukku? Uhuk, aku tidak melakukan bisnis yang merugikan. Aku juga tidak bisa. Acuan. Kamu peduli? Ya, lukamu belum sembuh? Sudah sembuh. Kamu tidak perlu menemaniku, lukamu ini belum sembuh. Malam ini ada kejutan untukmu. Kejutan apa? Masuk dan lihat saja. Lihat. Itu Bu Guru Jiang. Iya. Wah, beliau adalah tokoh terkemuka di dunia desain. Dan juga idolaku. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Bu Jiang. Tuan Ji, Lama tidak bertemu. Ini tunanganku, Ruyan. tunangan? Tuan, Ji telah menunjukkan kepadaku draft desainmu. Kamu sangat berbakat. Terima kasih Bu Guru Jiang. Bu Guru Jiang selalu dikenal karena ketegasannya. Aku sangat senang bisa mendapatkan pengakuan darinya. Dan juga Ji Ming Chuan, ternyata dia sudah lama mempersiapkan jalanku. Ku dengar kau ikut kompetisi desain mode ini. Ada yang bisa kubantu? Kau bisa datang padaku. Benarkah? Terima kasih banyak. Traktir aku segelas minuman di pernikahan kalian saja. Bu Guru Jiang. Bu Guru Jiang, saya pernah mengunjungimu sebelumnya. Entah kamu masih ingat atau tidak. Lupa. Bu Guru Jiang, ayah saya adalah direktur utama grup Su. Sampai jumpa lagi. Aku pergi dulu. Baik. Bu Guru Jiang, sombong sekali. Kau pikir kau hebat, ciuh. Kak Cuan, bukankah kau sudah berjanji padaku, hanya aku yang boleh jadi pasanganmu? Tidak. Aku tahu. Aduh. Jangan macam-macam denganku. Kak Cuan. Ruyan, hebat.
Seharusnya aku yang berdiri di samping Kak Cuan, tapi tak apa. Aku akan membuat Kak Cuan memohon padaku untuk kembali. Ruyan, tunggu saja. Selamat siang, Pak. Bapak tidak boleh masuk. Saya mencari seseorang. Tidak boleh masuk. Ruyan. Ruyan keluar. Ruyan. Ruyan? Yunda, hai. Kenapa dia datang? Aku temani kamu. Aduh. Tuan, kumohon beri Ruyan, aku sedikit uang. Siapa orang ini? Aku benar-benar kelaparan. Kau kan sudah jadi simpanan Tuan Ji, pasti kau punya banyak uang. Beri ayah 10.000 rupiah saja, cukup untuk semangkuk mie saja. Oh, ternyata dia cuma simpanan. Sudah kubilang, Tuan Ji tidak pernah secara terbuka mengakui punya pacar. Gadis yang kejam sekali, bahkan tidak mau merawat ayahnya sendiri. Kalian. Yunda, hai. Kau menghabiskan harta keluarga karena judimu, bahkan uang operasi nenek kau curi untuk berjudi. Kau juga merampas uangku yang susah payah kukumpulkan selama beberapa tahun. Apa sebenarnya maumu? Maafkan aku, Ruyan. Dulu, kau salah paham padaku. Sebenarnya, ayah sangat peduli pada kalian. Ayah hanya ingin keluarga yang bahagia. Hah, trik apa lagi yang kau rencanakan? Ku beritahu kau, aku tidak punya uang. Bukan, ayah. Ayah bukan datang untuk meminta uang. Ayah hanya merindukanmu, ingin bertemu. Kau memikirkanku? Memikirkanku? Lalu kenapa engkau membuat keributan di sini? Merusak reputasiku? Jika ayah tidak peduli padamu, akankah ayah menanggung tuduhan untukmu? Menanggung tuduhan? Trik apa lagi yang dia mainkan? Nona Yun, apakah pria tadi ayahmu? Nona Yun, menanggung tuduhan apa? Tidak ada komentar. Apa-apa? Nona Menanggung Yun? tuduhan apa? Nona Yun? Nona Yun. Yun Ruyan, kau tamat. Cepat katakan kalau ada yang ingin kau bicarakan. Kalau tidak, Ruyan akan cemburu. Dan juga Yunda, hai. Aku tidak tahu bagaimana penyelidikan Paman Mah. Kakak Cuan, apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Hal yang sama? Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Aku tahu kau membenciku karena pergi begitu saja saat itu, membenciku karena menyakiti Yun Ruyan. Tapi tahukah engkau mengapa aku menjadi seperti ini? Ini semua karenamu. 5 tahun yang lalu, dalam perjalanan untuk menemuimu, aku diperkosa. Dan sepertinya aku melihatnya hari ini. Siapa? Pria yang membuat keributan di gedung desain hari ini. Pria itu ayah Ruyan? Tidak mungkin. Kau tidak percaya padaku? Tidak. Tahukah kau, setelah aku diperkosa saat itu, aku tidak punya keberanian untuk bertemu denganmu lagi. Jadi aku harus pergi jauh sendirian. Tapi setiap hari di luar negeri, aku memikirkanmu. Aku tidak bisa melupakanmu. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke negara ini, kau sudah punya kekasih baru. Kakak Cuan, tahukah engkau betapa sakitnya hatiku? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Tuan muda, orang itu sudah dibawa. Kak Cuan, aku takut. Kamu tunggu di sini. Aku akan menemuinya. Kau Yunda, hai. Ayahnya Ruyan? Iya. Ada apa? Kalian mau apa? Hei, mau apa? Jangan tegang. Hanya ingin menanyakan sesuatu. 5 tahun yang lalu, apa yang kau lakukan pada Su Wenwen? Su Wenwen siapa? Aku tidak kenal. Aku mau pulang. Tuan muda, ini video dari ponsel Yunda Hai.
Pak sopir, apa kita salah jalan? Ini bukan jalan ke grup G. Baru sadar, terlambat. Jadi, selama ini aku salah paham tentang Su Wenwen, dan karena aku, dia jadi terhina. Jangan lupa, aku ini ayah Yun Ruyan. Justru karena engkau ayah Yun Ruyan, aku semakin ingin menghajarmu. Paman Madi bawa dia ke kantor polisi. Ayo, bangun. Kau benar-benar mau membawaku ke kantor polisi? Kau melanggar hukum. Cakra, bukankah kau menyukai Yun Ruyan? Kau tidak bisa membawaku ke kantor polisi. Kau sudah melakukan kejahatan. Yun Ruyan juga pasti setuju. Setuju? Hahaha. Trik ini diajarkan Yun Ruyan kepadaku. Diam. Aku tidak mengizinkanmu memfitnah putrimu sendiri. Yun Ruyan memang putriku, bahkan CEO grup Cakti pun berhasil ditipunya. Hahaha. Yun Ruyan tidak akan menyakiti orang lain tanpa alasan. Lihat saja foto di ponselku, kau akan mengerti. Ruyan adalah orang yang menyimpang. Dia terobsesi denganmu sejak SMP, mengamatimu, menggambar wajahmu, ada di foto-foto pribadi di ponselnya. Kalau tidak percaya, silakan lihat. Jadi Ruyan menyuruhku memperkosa Wen-Wen hanya karena dia sedikit mirip dengan Wen-Wen, berniat menggantikannya. Diam. Ruyan terpaksa bersamaku demi menyelamatkan neneknya. Lalu kenapa dia memberiku semua uangmu? Kau gila, kau gila. Hahaha, hahaha, hahaha. Aduh, Tuan Muda, kau percaya padanya? Ruyan bukan orang seperti itu. Ya, aku juga berpikir Nona Ruyan bukan orang seperti itu. Tapi aku berhutang pada Wen-Wen. Ruyan, Acuan, kau sudah kembali? Kenapa engkau tidak menjawab teleponku? Kau tahu betapa khawatirnya aku? duduk. Ada apa denganmu? Silakan. Jiming Chuan, cepat ke rumah sakit. Wen-Wen mencoba bunuh diri. Apa? Baik, aku segera ke sana. Ada apa? Aku ada urusan, harus pergi sebentar. Tapi hari ini adalah semifinal kompetisi desain Meishang. Kau tidak menemaniku? Begini, kau pergi dulu, aku akan menyusul. Baiklah? Kak Chuan, kau datang. Jiming Chuan, lihatlah. Wen-Wen sudah cukup menderita karenamu. Dulu kalau dia tidak mencarimu, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kak, sudahlah. Jiming Chuan, jika kau benar-benar merasa bersalah, nikahilah Wen-Wen. Tidak. Saya sudah punya orang yang saya sukai. Selain menikahinya, saya bisa memberikan kompensasi apapun. Bagaimana jika saya meminta G-Group? Tidak bisa. Dia pasti tidak akan setuju. Apakah penjahat itu sudah dibawa ke kantor polisi? Dan juga Yun Ruyan, semuanya atas perintahnya. Tangkap dia juga. Bagaimana kamu tahu? Dia yang memberitahuku malam itu. Dia bilang semua itu atas perintah putrinya. Kakak sudah melapor ke polisi, membiarkan polisi menangkap Yun Ruyan. Kali ini, kakak pasti akan membuatnya membayarnya. Kamu tampil sangat bagus tadi. Saya rasa desain kamu pasti bisa mendapatkan juara pertama. Ibu Jiang terlalu memuji. Tuan Ji memiliki selera yang bagus. Saya ingin menerimamu sebagai murid saya. Apakah kamu bersedia?
Benarkah? Saya sangat bersedia. Polisi, apakah kamu Yun Ruyan? Ikut kami. Ada apa ini? Ibu Jiang, di mana Yun Ruyan? Bu, Guru Jiang, di mana Ruyan? Dia dibawa oleh polisi. Tidak menyangka Su Ming bergerak begitu cepat. Aku tetap terlambat. Apa rencana Tuan Muda? Diproses secara hukum saja. Bagaimana jika benar-benar Nona Yun? Tidak mungkin. Aku percaya padanya. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aduh. Tuan Muda akhirnya saling memahami dengan Nona Yun. Aduh. Aku menyuruh ayahku untuk memperkosa Su Wenwen, lelucon. 5 tahun yang lalu aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal keji seperti itu? Mungkin ini rencana Su Wenwen. Ruyan. Acuan. Acuan. Sayang, aku di sini. Apa kau percaya aku yang melakukannya? Kau pacarku. Aku hanya percaya padamu. Jangan menangis. Waktu kita tidak banyak. Ceritakan semua yang kau tahu, supaya aku bisa bersiap. Jika aku bilang, semua ini mungkin direncanakan oleh Su Wenwen, apa kau percaya? Aku percaya. Terima kasih. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Tapi aku juga ingin membantumu. Aku tidak mau hanya menunggu di sini. Desain gambarku dan juga kuas lukisku. Kau bersiaplah saja untuk final. Jangan terganggu. Semifinal baru saja selesai. Kau sudah yakin aku bisa lolos? Yakin. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan jadi sasaran Su Wenwen. Sejak ayahku meninggal secara tak terduga, setiap hari aku seperti mayat hidup, menanggung apa yang disebut tanggung jawab. Tapi setelah bertemu denganmu, hatiku kembali hidup. Aku juga sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Tuan Muda, pengacara mengatakan, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Nona Yun. Kami juga tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan Nona Yun sudah menjadi trending topik. Tidak tahu siapa yang membocorkan situasi Nona Yun. Sekarang opini publik condong ke satu sisi, hampir semua orang menghina Nona Yun. Bahkan, katakan, mereka mengusulkan untuk mencabut kualifikasi Nona Yun untuk mengikuti kompetisi. Hapus trending topik itu. Lalu beritahu panitia. Baik, Tuan. Ruyan, tunggu aku menjemputmu pulang. Kak Cuan, kau datang. Sudah cukup bermainnya? Jika sudah, bebaskan Ruyan. Kak Cuan, apa yang kau bicarakan? Kesalahan terbesarmu adalah selalu menyalahkan Yun Ruyan. Tapi Yun Ruyan tidak. Aku sudah seperti ini. Kenapa engkau masih mencurigaiku? Apa sebenarnya maumu? Apa? Kecuali kau menjadikanku Nyonya Ji. Aku sudah bilang, selain itu, apapun aku kabulkan. Kalau begitu aku ingin Yun Ruyan tiada. Yun Ruyan, ini semua salahmu. Kalau tidak, aku pasti sudah menikah dengan Ji Ming Chuan. Yun Ruyan adalah putrimu. Kau benar-benar ingin dia dipenjara? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang diberikan Su Wenwen padamu, aku akan memberimu 3 kali lipat. Kau pikir kau bisa menipuku? Mfa, jangan kira aku akan tertipu. Sepertinya Yun Dahai bukan orang yang mudah dihadapi. Harus mencari cara lain.
Tuan Muda, Su Wenwen menolak menandatangani surat pernyataan damai. Jika kasus ini dibuka, Nona Yun akan berada dalam bahaya? Aku tahu. Maafkan aku, Ruyan. Ada perlu apa, Tuan Ji? Lepaskan Ruyan, katakan syaratmu. Hahaha, baiklah. Pertama, nikahi Wenwen. Kedua, bantu grup Su sebisa mungkin. Baik, saya harap Tuan Ji menepati janjinya. Maka Tuan Ji juga harus mengumumkan keputusan pernikahan hari ini. Tentu saja. Tuan Muda, apa engkau benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan rubah tua itu? Saat ini, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Final kompetisi di Shenxiangmei akan segera dimulai. Aku tidak bisa membiarkan Ruyan melewatkannya. Tapi jika Tuan Muda menikahi Wenwen, bagaimana dengan Nona Yun? Terus cari buktinya. Suruh orang mengawasi Wenwen. Baik. Acuan, aku baik-baik saja. Kak Cuan. Yun Ruyan, aku dan Kak Cuan akan segera bertunangan. Pergi kau dari sini, tapi kalau kau mau datang ke pernikahan kami, boleh juga sih. Apa yang dia katakan benar? Bukankah kau masih harus mencoba gaun pengantin? Cepatlah. Iya, Kak Cuan. Bukankah aku sudah bilang, posisi Nyonya Ji adalah milik, dan juga juara pertama kompetisi desain adalah milik. Yun Ruyan, jangan minum lagi. Jangan urusi aku. Sudahlah. Dia meninggalkanku. Aku mau kau. Tuan Shen, apa yang baru saja Anda katakan akan saya anggap tidak pernah saya dengar. Saya tidak mengerti apa bagusnya Jiming Chuan. Dia akan segera menikah dengan orang lain. Apakah kau masih belum bisa melupakannya? Jiming Chuan bukan orang seperti itu. Saat ini saya tidak memiliki sedikit pun bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Bahkan ayah saya sendiri menuduh saya. Jiming Chuan pasti telah membuat kesepakatan dengan Su Wenwen. Yang terpenting sekarang adalah kompetisi. Yun Ruyan, semangat, kau pasti bisa. Jiming Chuan? Aneh, saya jelas-jelas melihatnya barusan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Maaf Yun Ruyan, sebelum semuanya terselesaikan, saya tidak ingin kau terluka lagi. Halo, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab. Nona, Anda tidak boleh masuk. Oh, kalau begitu saya tunggu di sini. Wah, bukankah ini juara pertama babak penyisihan? Kenapa? Didiskualifikasi? Bagaimana dia tahu? Yun Ruyan, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk tetap di sini. Tentu saja aku bukan kamu. Kau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Kau! Ada apa ribut-ribut? Bu Jiang. Yun Ruyan, kenapa kau datang? Saya menerima pemberitahuan dari pihak penyelenggara pagi ini mengatakan bahwa saya didiskualifikasi dari kompetisi. Saya datang ke sini untuk meminta alasannya.
Siapa yang memberitahu? Bu Jiang, Nona Yun Ruyan ini dilaporkan menjiplak dan didiskualifikasi dari kompetisi. Menjiplak? Buktinya mana? Desain yang Anda kirimkan ke semifinal telah dilaporkan menjiplak dan pihak pelapor juga telah menunjukkan desain aslinya. Apakah pelapornya Su Wenwen? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, lagi pula menjiplak adalah hal yang sangat dilarang dalam desain. Bu Jiang, saya minta peninjauan ulang. Su Wenwen yang mencuri naskah saya, ada nama saya di halaman depannya. Memang aku bodoh? Nama yang begitu jelas, tentu saja aku harus merobek halaman judulnya. Bohong, sama sekali tidak ada halaman judul. Tidak mungkin. Bu Jiang, Pak Siang, orang yang sedemikian rusak moralnya, aku meminta dia diblokir dari seluruh industri. Diblokir? Kaulah yang seharusnya diblokir. Nona Su benar. Kalau begitu, Aku percaya Ruyan, dia tidak menjiplak. Ruyan telah menunjukkan kepadaku rancangan desainnya sebelum dia menyerahkannya untuk kompetisi. Buku desain Nona Su sama persis dengan milik Ruyan. Aku ingin bertanya kepada Nona Su, mengapa? Pasti Ruyan yang mencurinya. Langkah pertama, sukses. Aku menggunakan pena ajaib. Di setiap sketsa desain, kutulis kata Ruyan. Selama kau menyinari dengan lampu pena ini, kita akan tahu yang asli dan yang palsu. Tidak mungkin, pasti dia mengarangnya. Tapi bagaimana jika itu benar? Ini milikku. Aku tidak mengizinkan kalian memeriksanya. Kak Cuan. Kalau itu punyamu, maka engkau tidak perlu takut difoto. Pokoknya aku tidak mengaku. Kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dialah yang mencuri draft desainku. Setelah berkonsultasi dengan Bu Jiang, aku menulis namaku di setiap halaman dengan pena yang tintanya bisa hilang. Lalu diam-diam aku menyimpannya kembali. Yun Ruyan, kau benar-benar jahat? Kak Cuan, aku takut. Nona Su memang pintar, semuanya sudah kau tebak. Pak Direktur Siang, Bu Jiang, jika ini adalah plagiarisme, apakah akan di-blacklist oleh industri desain fashion dan tidak akan pernah dipekerjakan? ya Saya akan menunjukkan sebuah video kepada kalian semua. Ini semua rekayasa Yun Ruyan. Bu Jiang, Pak Direktur Siang, kalian harus percaya padaku. Aku putri keluarga Su, tidak seperti perempuan jahat Yun Ruyan itu. Kau terlihat sangat menyedihkan saat ketakutan. Setiap langkah ini sudah kurencanakan, menunggumu, terjebak, dan kau tidak mengecewakanku. Pak Direktur Siang, semuanya sudah jelas kan? Tenang saja, Pak Siang orang yang cerdas. Saya harap masalah ini cepat selesai. Jangan sampai mengganggu jalannya kompetisi. baik. Kalau begitu merepotkan Pak Siang. Layak disebut Ruyanku. Sungguh hebat. Bu Guru Jiang, ada yang ingin saya tanyakan pada Anda? Baik, ke kantor saya. Kakak Cuan, aku ini tunanganmu. Aku ingin terus ikut kompetisi. Tolong bantu aku ya, Kakak Cuan. Tidak mungkin. Aku berjanji untuk menikahimu. Kamu juga berjanji untuk tidak mengganggu Ruyan lagi. Kamu ingkar janji. Jiming Cuan, Yun Ruyan, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu yakin? Bu Guru Jiang, saya ingin pergi ke luar negeri bersama Anda, belajar lebih banyak lagi, menjadi desainer terkenal seperti Anda. Ruyan, saya senang kamu mengatakan itu. Tapi, apakah Tuan Ji akan setuju? Kalau dia mencintai, dia akan mendukungku mengejar impianku. Mungkin dia sama sekali tidak peduli. Lagi pula dia sudah punya tunangan. Ruyan, Tuan Ji sangat mencintaimu. Aku bisa melihatnya. Nyonya Su, mana uangnya?
Kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Bukankah aku sudah memberimu 300 juta rupiah? Hanya segitu, aku sudah menghabiskannya dalam beberapa hari. Keberuntunganku sedang buruk, beri aku 500 juta rupiah lagi. Kau gila? Tidak mau memberi, tidak memberi juga tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan mengumumkan semua perbuatanmu ke publik. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tapi ini yang terakhir kali. Selanjutnya engkau tidak boleh menggangguku lagi. Tentu saja, aku pergi dulu. Singkirkan Yundahai itu secepat mungkin. Benar saja, ayah dan anak itu sama-sama menyebalkan. Hei, bangun, Ruyan, bangun. Jangan sentuh aku. Aku bisa. Lepaskan aku. Jangan memaksakan diri. Kau sudah mabuk berat begini? Ayo. Semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda. Kak Fajar, aku membuatkanmu makanan enak. Sudah kubilang aku tidak mau makan. Menjauhlah dariku, aku sedang sibuk. Kau masih memikirkan Yun Ruyan, kan? Sayang sekali, dia mungkin sudah melupakanmu dan sekarang sedang berbaring di tempat tidur dengan Shen Yifan. Apa maksudmu? Lihat kan, hanya aku yang paling mencintaimu. Jiming Chuan, kau... Yun Ruyan. Ruyan, kamu semalam bersama siapa? Aku... Kenapa kamu tidak menungguku, malah bersamanya? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidur sendiri. Benarkah? Ruyan, aku merindukanmu. Kamu sekarang kan sudah punya tunangan. Bukan begitu? Percayalah padaku. Beberapa hari ini, aku memasang alat pemantau di ponsel Su Wenwen dan diam-diam mengirim orang untuk mengikutinya. Aku tahu beberapa hari yang lalu dia bertemu dengan Yundahai, tapi Su Wenwen orangnya sangat hati-hati, sampai sekarang belum ada bukti yang mengarah padanya. Dia pasti datang menemui Su Wenwen untuk meminta uang. Jika dia bisa meminta uang untuk pertama kalinya, dia pasti akan meminta untuk kedua kalinya. Su Wenwen tidak akan terus-menerus diancam olehnya, jadi... Maksudmu, dia akan menyuruh orang untuk mencelakai Yundahai? Baik, aku mengerti. Aku akan terus menyuruh orang untuk mengikutinya. Baik. Ruyan, aku sangat merindukanmu. Saat ini kau adalah tunangan Su Wenwen, bukan? Kita bicarakan setelah semuanya selesai. Maaf, lancang. Cepatlah. Apa yang kau lakukan? Kak Chuan, ini semua bekas pakai Yun Ruyan, wanita jahat itu. Kotor sekali. Letakkan semuanya, keluar. Su Wenwen, kau belum menikah dengan keluarga Ji. Kau tidak berhak menyentuh barang-barang di kamarku. Su Wenwen, bersabarlah. Kau seharusnya mengerti, kan? Kak Chuan, bagaimana engkau bisa membawa Yun Ruyan, wanita jahat itu, pulang, padahal akulah tunanganmu? Jiming Chuan, Su Wenwen adalah tunanganmu. Apa kau benar-benar peduli padanya? Tidak. Adi, apa kau menghormatiku sebagai ibumu? Bibi. Dasar perempuan jahat, keluar dari rumah keluarga Ji sekarang juga. Mau mengusir saya? Kurasa putra Anda tidak akan setuju. Kamu, Ming Chuan, kau benar-benar ingin membuat keluarga kita berantakan? Apa kau baru senang kalau begitu? Bibi, jangan begini. Wenwen jadi sedih melihatnya. Karena aku tidak diterima di sini, maka aku akan datang lagi lain kali untuk menemanimu. Jangan pergi, aku akan mendukungmu. Yang harus pergi adalah wanita jahat ini. Tidak apa-apa, Bibi.
Karena Kak Cuan telah memilih Ruyan, maka aku hanya bisa merelakan mereka. Hanya saja, ku dengar Nona Yun masih memiliki catatan kriminal. Oh, Wen, kau masih ingin mengancamku dengan masalah ini? Lihat sendiri baik-baik. Wen yang menyuruhku. Semuanya Ini semua rekayasa. palsu. Lalu bagaimana dengan ini? Lakukan saja apa yang kukatakan. Jebak Yun Ruyan supaya dipenjara. Lalu aku akan mengancam Jiming Chuan untuk menikahi. Imbalannya 300 juta. Ini semua bohong. Yun Ruyan, kau menjebak. buktinya ada di sini. Kau masih berani mengelak. Su Wen, kali ini kau tidak akan lolos. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Bu, ibu lihat sendiri. Inilah gadis baikmu itu. Su Wen. Kak, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Orang-orang Iming Chuan terus mengawasi kasus ini. Buktinya sudah jelas. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kau tahu betapa kejamnya dia? Bukan... Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus membebaskanku. Kalau tidak, aku akan memberitahu Jiming Chuan. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Kalau kau masih bicara sembarangan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak. Aku tidak akan bicara sembarangan. Jiming Chuan, kau yang memaksaku. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Pemenang pertama, kompetisi desain mode Meishang tahun ini, juara pertama, Nona Yun Ruyan. Halo semuanya, saya Yun Ruyan. Mari kita undang tamu misterius untuk memberikan penghargaan kepada Nona Yun Ruyan. Tamu misterius? Siapa? Belum pernah dengar tentang orang ini. Itu dia. Nona Yun Ruyan yang cantik, senang bertemu denganmu. Acuan, kenapa engkau datang? Bagaimana mungkin aku tidak datang? Acuan, Bu Jiang akan pergi ke Prancis. Aku berencana untuk pergi bersamanya. Ke luar negeri? Aku tidak mengizinkan kita akan menikah. Tapi aku sudah berjanji padanya. Kapan? Setelah aku keluar dari kantor polisi. Jadi, kau tidak berniat untuk mendiskusikannya denganku? Hari ini kau datang untuk memberitahuku? Aku, bukan itu maksudku. Kau harus pergi, bahkan jika engkau kehilangan aku. Tidak bisa, ini tidak bertentangan dengan bersamamu. Aku tidak setuju. Aku tidak peduli, aku harus pergi. Ruyan, aku tahu aku harus melepaskanmu, membiarkanmu mengejar impianmu, tapi aku tidak rela. Tunggu Acuan kembali. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Dia pasti akan mengerti aku. Acuan, kau sudah kembali. Siapa engkau? Bu, lari. Ming Chuan, cepat selamatkan Yun Ruyan. Cepat selamatkan dia. Cepat. Ruyan. Paman Ma, panggil dokter, panggil ambulans, Paman Ma. Orang itu belum lari jauh, cepat kejar. Ruyan.
Ruyan, Tidak berguna. Mereka semua tertangkap. jangan bergerak. Serang. Ruyan, bangunlah, kumohon. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Air. Ruyan, aku benar-benar takut kehilanganmu. Bukankah aku baik-baik saja? Sumar sudah ditangkap. Dia mengakui semua kejahatannya. 8 tahun yang lalu, dialah juga yang membunuh ayah. Kau masih memilikiku. Tak disangka aku menang melawan ayahmu, tapi kalah darimu. Kau terlalu serakah. Tolong bebaskan keluargaku. Memohon padaku tidak ada gunanya. Hukum adalah standar penilaian. Semuanya sudah berlalu. Maafkan saya telah mengingkari janji. Tuan Ji, beberapa hari yang lalu masih meminta saya untuk menjagamu dengan baik. Kalau begitu, maka saya akan... Anda, apa yang Anda katakan? Acuan, kau berjanji padaku untuk pergi ke luar negeri, lalu kau tidak takut aku jatuh cinta dengan orang lain? Takut. Tapi aku lebih takut engkau tidak bahagia. Aku tahu desain adalah impianmu. Aku tidak ingin membatasi dirimu. Kau memiliki kebebasanmu sendiri. Lalu, jika aku memintamu untuk melepaskan G-Corp, apakah kau bersedia? Demi dirimu, aku bersedia melakukan apa saja. Selama itu yang kau inginkan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikannya padamu. Ji Mingchuan, apakah kau bersedia menungguku? Aku tidak mau menunggumu di dalam negeri. Aku ingin bersamamu pergi ke Prancis. Yun Ruyan, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia.